Di sebuah desa terpencil, teror santet mulai merenggut nyawa warga satu persatu secara misterius. Tubuh-tubuh kaku ditemukan dengan mata membelalak dan mulut menghitam. Kiai Basri, ulama sepuh, mencoba menahan kiriman gaib lewat tirakat, namun tubuhnya melemah. Saat harapan nyaris padam, muncullah Brahma, preman gondrong berjaket kulit, yang ternyata murid rahasia sang kiai. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Malam itu angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan dedaunan di jalanan tanah merah desa Karangjati. Lampu-lampu minyak yang menggantung di teras rumah bergoyang pelan, nyalanya bergetar seperti ketakutan. Di dalam rumah-rumah, jendela ditutup rapat, tirai dilabuhkan, dan doa-doa pelindung dibaca dalam hati. Tak ada anak-anak bermain, tak ada suara obrolan di pos ronda. Desa itu sunyi, sunyi yang menakutkan. Sejak 3 minggu terakhir, satu persatu warga Karangjati meregang nyawa secara misterius. Tanpa luka, tanpa penyakit, namun mati dengan mata membelalak dan mulut membusuk hitam. Tubuh mereka membeku dalam posisi seolah sedang menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Yang lebih aneh, semua korban ditemukan di tempat tidur masing-masing seperti tertidur, lalu tak pernah bangun lagi. Orang pertama adalah Pak Darmo, kepala dusun. Pagi itu ia ditemukan istrinya dalam kondisi tak bernyawa dengan tubuh kaku dan hawa dingin menyelimuti kamar. Disusul kemudian anak balita tetangga sebelah, lalu janda tua yang biasa jualan jamu, dan seorang pemuda penggembala kambing. Tidak ada pola, tidak ada keterkaitan. Hanya kematian yang terus mengendap, menyusup, dan menyebar seperti kabut hitam tak kasat mata. Warga mulai resah, lalu ketakutan, lalu saling menuduh. Ada yang mengatakan ini kutukan akibat pembalakan hutan beberapa bulan lalu. Ada yang yakin ini ulah dukun santet dari desa sebelah. Tapi tidak ada yang tahu pasti, karena tidak terlihat apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada teriakan. Hanya kematian yang datang diam-diam. Di tengah semua kekacauan itu, satu-satunya tempat yang masih tegak berdiri dengan terang adalah Pondok Kiai Basri. Sebuah bangunan kayu sederhana yang dikelilingi pohon kelapa tua, tidak jauh dari masjid desa. Kiai Basri, ulama sepuh, disegani dan dihormati, sudah lebih dari 40 tahun menjadi pembimbing ruhani desa. Dialah tempat orang mengadu, bertanya, menangis, atau sekadar meminta air doa penenang. Namun bahkan sang kiai kini tidak lagi kebal. Malam ke-30, saat ia sedang khusyuk membaca wirid di musholanya, angin mendadak berhenti. Lilin-lilin padam serempak. Dan dari luar pondok terdengar suara, seperti geraman pelan, panjang, menggelegar dari tempat yang sangat dalam. Bukan suara manusia, bukan pula hewan. Kiai Basri tak bergeming. Ia tahu benar, inilah tanda pertama. Santet kelas berat. Kiriman gaib dari seseorang yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Namun anehnya, bukan ditujukan kepada satu orang saja tapi ke seluruh desa. Serangan massal. Ia memperkuat tirakatnya. 3 hari berturut-turut hanya minum air sumur dan makan 1 butir kurma. Ia menghidupkan kembali pagar gaib di sekeliling pondoknya, menanam rajah-rajah perlindungan di 4 penjuru, dan membaca doa-doa wirid dengan suara rendah namun mantap. Namun, malam demi malam, tubuhnya makin melemah. Bukan karena usia, tapi karena serangan halus yang terus-menerus menerobos pertahanan batin. Di malam ke-40, Kiai Basri jatuh pingsan setelah mendengar suara tawa panjang menggema di dalam mimpinya. Tawa seorang lelaki tua dengan mata merah menyala dan gigi hitam pekat. Ia tahu siapa itu. Ki Joko. Dulu, puluhan tahun lalu, Ki Joko adalah dukun hitam paling ditakuti di 5 desa. Ia menguasai ilmu santet dengan media boneka, debu kubur, dan paku berkarat. Kiai Basri bersama para ulama lain sempat berperang batin dengannya, hingga akhirnya Ki Joko menghilang tanpa jejak. Banyak yang menyangka ia sudah mati.
Ternyata tidak. Kini, dengan ilmu yang lebih gelap, ia kembali. Entah apa tujuannya. Tapi yang jelas, Desa Karangjati menjadi medan pembantaian gaib. Pagi itu, warga berkumpul di balai desa, dengan wajah cemas dan mata sembab. Kepala dusun baru, Pak Jatmiko, bicara terbata. Kiai Basri belum sadarkan diri. Kami tak tahu harus bagaimana lagi. Beberapa warga mengusulkan mengundang ustadz dari kota. Tapi akses keluar desa tertutup lumpur sejak 2 hari lalu karena hujan deras. Jalan terputus. Sinyal hilang. Desa itu terisolasi, seperti sengaja dikurung. Apa mungkin, ini bukan sekadar santet, bisik Bu Rahayu, penjual kue. Apa mungkin, ada yang membuka pintu dari dunia sebelah? Tak ada yang menjawab. Hening. Sampai tiba-tiba terdengar suara raungan motor dari kejauhan. Suara knalpot meraung memecah sunyi, disusul suara debu berhamburan. Semua menoleh ke arah jalan masuk desa. Dari balik kabut pagi, muncullah seorang pria berambut gondrong, jaket kulit sobek, dengan kalung hitam tergantung di lehernya. Tatapannya tajam, lehernya penuh bekas luka, dan di sudut bibirnya tergantung senyum tipis yang menyimpan rahasia. Namaku Brahma, katanya sambil melepas helm. Aku datang untuk menyelesaikan yang belum selesai. Dan sejak saat itu, harapan yang sempat padam, perlahan menyala kembali. Namun, mereka tak tahu, kegelapan yang akan dihadapi Brahma jauh lebih pekat dari sekadar santet biasa. Semua mata tertuju pada sosok yang baru datang. Debu yang beterbangan belum sepenuhnya turun saat Brahma melangkah ke balai desa. Langkahnya pelan, mantap, dengan tatapan tajam ke sekeliling. Ia tak menyapa siapapun. Warga hanya berdiri terpaku, sebagian terkejut, sebagian lagi menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Brahma? Itu Brahma yang dulu nyaris bakar pos ronda, bisik Pak Duloh ke tetangganya. Iya. Si biang rusuh itu. Sudah lama minggat, sekarang tiba-tiba balik. Waktu orang-orang mati satu persatu, sambung Bu Rahayu dengan suara penuh curiga. Brahma menghentikan langkah di depan Pak Jatmiko, kepala dusun yang baru menjabat. Aku ingin bertemu Kiai Basri, ucapnya singkat. Pak Jatmiko menelan ludah. Kiai Basri sedang sakit. Tidak sadarkan diri. Sejak malam terakhir, tubuhnya lemas. Bahkan membaca wirid pun tak bisa lagi. Brahma hanya mengangguk. Lalu tanpa meminta izin, ia berjalan ke arah pondok Kiai Basri, meninggalkan kerumunan yang terbelalak dalam diam. Pondok itu tampak sunyi. Pagar bambu sudah mulai lapuk, daun-daun kering berserakan di pelataran. Di teras, 2 santri muda duduk menjaga pintu dengan mata sembab. Begitu melihat Brahma, mereka berdiri. Maaf Mas, Kiai tidak bisa diganggu. Namun sebelum mereka selesai bicara, Brahma sudah membuka pintu dan masuk. Tak ada yang bisa menghentikannya. Aura tubuhnya berat, seolah membawa badai dalam diam. Santri-santri itu hanya bisa saling pandang. Tak tahu siapa sebenarnya orang itu. Di dalam pondok, udara dingin menusuk. Lampu gantung berkedip lemah. Di atas ranjang kayu beralas tikar pandan, Kiai Basri terbaring lemah. Tubuhnya dibalut sarung, wajahnya pucat pasi, napasnya tak teratur. Mulutnya bergerak-gerak pelan, seolah membaca ayat dalam bisu. Brahma mendekat. Ia duduk di lantai, menunduk dalam diam. Lama sekali ia hanya menatap wajah renta yang begitu asing, tapi juga begitu akrab baginya. Lalu dari bibirnya keluar bisikan. Maafkan aku Kiai. Air mata jatuh perlahan. Brahma yang dikenal tak pernah takut pada siapapun, kini meneteskan air mata seperti anak kecil yang kembali ke rumah setelah tersesat terlalu lama. Tak ada jawaban dari Kiai Basri. Hanya napas yang berat dan gerakan mata di balik kelopak yang tertutup. Brahma menggenggam tangan kurus itu. Dingin, ringkih, tapi masih terasa getaran halus.
seperti gelombang doa yang terus mengalir meski tubuh sudah tak kuat. Brahma memejamkan mata. Di dalam pikirannya, kilasan-kilasan masa lalu mulai muncul. Dulu, saat usianya masih 12 tahun, Brahma adalah bocah jalanan yang suka mencuri. Ia ditemukan Kyai Basri tengah mencopet sandal jamaah di masjid. Namun alih-alih dihukum, ia justru dibawa masuk ke dalam pondok, diberi makan, diberi tempat tidur, dan perlahan diberi ilmu. Kyai Basri diam-diam mengajarinya ilmu laduni, ilmu yang turun ke dalam hati, bukan dari buku. Ilmu tentang doa-doa penguat jiwa, pagar gaib pelindung diri, dan ketajaman batin menghadapi dunia kasat mata dan tidak kasat mata. Namun Brahma tumbuh liar. Luka masa lalu, kehilangan orang tua, dan perlakuan warga yang selalu memandang rendah, membuatnya memberontak. Ia minggat dari pondok saat usia 17 tahun, setelah berselisih dengan santri lain. Sejak itu, ia hilang, hidup di jalanan, jadi preman pasar, penjudi, bahkan pernah jadi centeng di kota. Tapi satu hal yang tak pernah ia lupakan, tatapan teduh Kyai Basri, dan bisikan terakhir sebelum ia pergi, kelak, saat kau kembali, ilmu itu akan menuntunmu. Brahma membuka matanya. Ia berdiri, menoleh ke arah lemari kecil di sudut ruangan. Di sana, tersimpan kitab-kitab tua dan satu kotak kayu hitam. Ia tahu isi kotak itu. Dalamnya ada tasbih hitam, kain rajah warisan pesantren, dan tongkat pendek milik Kyai Basri. Pusaka yang hanya diberikan kepada murid yang benar-benar dipercaya. Namun ia tidak mengambilnya. Belum saatnya. Ia kembali ke ranjang dan menunduk. Aku akan jaga pondok ini, Kyai. Aku akan cari sumber santet itu. Aku tahu siapa dia. Perlahan, dari sela-sela bibir Kyai Basri yang pucat terdengar suara sangat lirih, nyaris tak terdengar. Joko telah kembali. Brahma menegang. Ki Joko, bisiknya. Dia masih hidup. Kelopak mata Kyai Basri sedikit terbuka. Pandangannya kabur, tapi tatapannya penuh rasa takut yang tak biasa dari seorang ulama. Ia mengangguk lemah. Brahma mengepalkan tangan. Nama itu menghantui masa lalunya juga. Sosok misterius yang dulu pernah disebut-sebut sebagai dukun hitam paling kejam. Seorang penyembah kegelapan yang menghilang entah kemana. Dan kini, ia kembali. Brahma berdiri, mengambil napas panjang, lalu berjalan keluar. Di teras, warga sudah menunggu. Wajah-wajah mencibir menyambutnya. Sudah puas menjenguk? Mau kabur lagi? Ejek salah satu warga. Brahma tidak menjawab. Ia hanya menatap langit sore yang mulai memerah. Tidak. Aku tidak kemana-mana, katanya pelan, tapi tajam. Kalian boleh benci aku. Tapi aku di sini bukan untuk kalian. Aku di sini untuk menyelesaikan sesuatu, yang bahkan kalian sendiri tak sanggup hadapi. Lalu ia melangkah turun dari pondok, pelan namun tegas. Karangjati belum tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Langit Karangjati malam itu kelabu. Awan-awan hitam menggumpal seperti jubah raksasa yang hendak menyelimuti seluruh desa. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Hanya suara lolongan anjing dari kejauhan, bersahutan panjang, seolah memberi isyarat, ada yang datang dari balik batas alam. Brahma berdiri di tengah ladang ilalang, beberapa meter dari makam tua di sisi timur desa. Matanya menyapu sekitar dengan waspada. Tangan kanannya menggenggam tasbih batu hitam yang diberikan Kyai Basri bertahun silam, satu dari sedikit peninggalan yang masih ia simpan. Aku tahu kau di sini, gumam Brahma. Keluar, jangan bersembunyi seperti tikus. Tak ada jawaban. Namun ilalang di depannya bergoyang tanpa angin. Suara desir muncul dari segala arah. Seketika hawa dingin menerpa, membuat kulit tangannya merinding. Lalu, dari balik kabut tipis yang muncul tiba-tiba, sosok bayangan perlahan menyembul. Tinggi, kurus, jubah hitam panjang,
dan topi lebar menutupi wajahnya. Namun matanya, dua lubang merah membara, menembus gelap, langsung menatap Brahma. Sudah lama, suara itu berat, parau, seperti kerikil diseret di atas batu. Brahma tetap berdiri tegak meski jantungnya berdegup cepat. Jadi ini memang kau Ki Joko. Bayangan itu melangkah pelan, nyaris tanpa suara. Kau bukan lawanku. Bahkan gurumu sudah hampir padam. Kenapa repot-repot kembali anak ingkar? Brahma mengangkat kepala, menahan amarah yang mendidih dalam dada. Karena aku murid terakhir Kyai Basri. Dan aku belum selesai belajar. Tapi aku tahu cukup untuk menghentikanmu. Ki Joko terkekeh. Suara tawanya menggema seperti raungan dari dalam gua. Ilmu laduni tak cukup melindungi siapapun saat hati kalian penuh keraguan. Kau pikir doa-doa bisa membendung darah yang mengalir karena kutukanku? Brahma mencabut sehelai daun dari ilalang, menggenggamnya erat. Bibirnya mulai melafalkan wirid pelindung, ayat-ayat pendek yang ia pelajari dengan peluh dan air mata di masa lalu. Tasbih hitam di tangannya bergetar. Cahaya samar memancar dari sela-sela jari. Namun belum sempat selesai, Ki Joko mengangkat tangannya, dan dari bayangannya, melesat tiga sosok hitam pekat, makhluk halus tanpa wajah, bertaring, matanya merah menyala. Mereka menghambur ke arah Brahma. Brahma melompat mundur, lalu menancapkan daun ilalang ke tanah, menggetarkan pagar gaib kecil di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu terlempar, namun tak hancur. Mereka melolong, lalu mengepung kembali. Aku belum cukup kuat, desis Brahma. Tapi aku juga belum akan mati malam ini. Brahma merogoh saku dalam jaket kulitnya, mengeluarkan secari kain putih bertuliskan huruf Arab kuno. Ia melemparkan kain itu ke tanah, dan seketika tanah di sekitarnya bergetar ringan. Aura terang membungkus tubuhnya. Para makhluk itu meringis, lalu menghilang seperti asap. Ki Joko mengamati dengan kepala miring. Kau gunakan rajah dari pondok itu, dasar pengecut. Aku hanya gunakan yang perlu, jawab Brahma sambil terengah. Tapi aku akan mematahkan santetmu. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak sendiri, bersama warga. Kau tak akan bertahan di desa ini, Joko. Ini bukan milikmu. Ki Joko mendesis. Bukan aku yang datang ke desa ini. Tapi kalianlah yang membangunkanku kembali. Kalian menebang hutan larangan. Kalian membuka jalan ke kuburan kuno. Kalian haus kuasa dan lupa hormat. Aku hanya datang karena dipanggil, dan aku tidak akan pergi sampai semua dibersihkan. Brahma nyaris menjawab, namun tubuhnya mendadak limbung. Kepalanya berat. Mata berkunang. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Ki Joko tersenyum puas. Sudah kubilang. Ilmumu tak cukup. Kau bukan Kyai Basri. Tapi Brahma tak jatuh. Ia menggigit lidahnya sendiri, memaksa kesadaran bangkit. Dengan darah yang mengalir di sudut bibir, ia berujar lirih, tapi aku adalah muridnya. Dan darah yang mengalir di tubuhku adalah warisan doanya. Sinar tasbih di tangannya memancar lebih terang. Ki Joko mundur beberapa langkah. Tidak karena takut, tapi karena kagum. Lalu seperti kabut yang mengalir mundur, ia lenyap dari hadapan Brahma, meninggalkan bisikan panjang. Kita akan bertemu lagi, dalam malam paling gelap, saat kau mulai meragukan dirimu sendiri. Brahma terhuyung dan bersandar pada pohon randu besar di tepi makam. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menatap langit yang perlahan cerah, meski belum sepenuhnya bersih. Ia tahu, ini baru awal. Ki Joko lebih dari sekadar dukun. Ia adalah kutukan, kebusukan yang bangkit karena luka lama desa yang tak pernah sembuh. Brahma memejamkan mata. Dalam hati, ia bicara pada gurunya yang tengah sakit. Kyai, aku tak cukup kuat. Tapi aku tahu, jika jalan terang dan jalan gelap bisa menyatu,
aku bisa menciptakan jalan ketiga. Jalan yang belum pernah diajarkan siapapun. Jalan itu adalah gabungan dari doa dan keberanian. Bukan untuk mengutuk, tapi untuk mematahkan kutukan. Dan Brahma tahu, malam-malam berikutnya tak akan semakin mudah. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi berlari dari takdirnya. Kabut masih menggantung rendah di atas desa Karangjati saat Brahma menyusuri jalan, setapak menuju sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik perbukitan barat. Gua itu disebut Sendang Langit, tempat semedi kuno yang dulu digunakan Kyai Basri dalam tirakat-tirakat berat. Brahma ingat pernah menginjakan kaki ke sana. Sekali saja, belasan tahun lalu, saat Kyai Basri membawanya diam-diam dan berpesan, "Jika kelak kau tersesat dalam dunia, datanglah ke tempat ini. Disinilah cahaya dilahirkan dari gelap yang paling pekat." Kini, Brahma datang bukan sebagai murid. Ia datang sebagai perantara yang harus memilih, melawan atau ikut tenggelam bersama desa yang perlahan menua dalam ketakutan. Langkah Brahma memasuki gua disambut hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dinding-dinding batu, tumbuh lumut hijau bercahaya samar. Suara tetesan air dari langit-langit menjadi satu-satunya irama yang menemani keheningan. Ia duduk bersila di atas lempengan batu besar di tengah gua. Menanggalkan jaket kulit sobeknya, meletakkan tasbih hitam di depannya, dan menghela napas panjang. Disinilah ia akan mulai tirakat. 3 hari tanpa makanan berat. Hanya air sendang dan segenggam garam. 3 malam tanpa tidur, hanya zikir yang berputar dalam benaknya, mencoba memanggil kembali kekuatan yang pernah nyaris ia lupakan. Tapi bukan hanya kekuatan lahir yang dicari Brahma. Ia ingin menyelam ke dalam batinnya, membuka lembar-lembar lama yang penuh debu, kemarahan, dendam, dan luka. Dan itulah yang muncul pertama kali, wajah ayahnya. Ayah yang mati dipukuli warga karena difitnah mencuri kambing. Waktu itu, Brahma masih kecil. Ia hanya bisa berteriak dari balik pohon, menyaksikan tubuh ayahnya ditendang, diseret, lalu dibakar. Tak ada yang menolong. Bahkan Kyai Basri saat itu hanya datang setelah semuanya selesai. Sejak hari itulah kebenciannya pada desa tumbuh seperti duri, menusuk dari dalam. "Kenapa aku harus menyelamatkan mereka?" gumamnya dalam zikir. "Kenapa aku harus berkorban untuk desa yang dulu membunuh keluargaku?" Namun seiring waktu, suara batinnya mulai melembut. Dalam diam, ia mendengar suara Kyai Basri. "Ampunan bukan untuk mereka, tapi untukmu, agar kau lepas dari belenggu yang mereka pasang." Brahma menggenggam tasbih itu erat. Air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan rasa sakit itu. Ia menerima. Ia berdamai. Malam ketiga, tubuh Brahma sudah sangat lemah. Bibirnya pecah-pecah, matanya cekung, tapi aura di sekitarnya mulai berubah. Cahaya samar muncul dari batu tempat ia duduk. Tiba-tiba dari balik gua, terdengar suara langkah kaki, pelan tapi pasti. Brahma membuka mata. Sosok itu muncul dari kegelapan. Tinggi, berambut panjang kusut, kulitnya gelap seperti arang, dan di tangannya menggenggam sebatang tongkat bengkok. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang. Bukan manusia. Tapi bukan juga jin biasa. Makhluk itu adalah salah satu anak buah Ki Joko, tuyul tua, dukun kecil penjaga makam terlarang. "Manusia tolol," suara makhluk itu parau. "Kau pikir tirakat akan menyelamatkanmu? Aku diutus untuk mencabut jiwamu malam ini." Brahma berdiri pelan, tubuhnya gemetar namun tidak goyah. Ia mencabut segenggam garam dari sakunya dan menyebarnya ke tanah, sambil membaca doa perlindungan. Tuyul itu meringis, tapi tidak mundur. Ia melompat, menerjang Brahma sambil memekik. Namun Brahma tidak menghindar. Ia justru memeluk makhluk itu, memeluk dengan erat seperti memeluk bagian tergelap dari dirinya sendiri. Di tengah pelukannya, mulutnya terus berzikir. Dan perlahan,
Makhluk itu meleleh, melepuh seperti lilin disiram minyak panas. Ilmu lawan ilmu. Tapi keikhlasan melawan semuanya. Bisik Brahma, suaranya nyaris tak terdengar. Saat tubuh makhluk itu menghilang, di tanah tersisa satu potongan kalung besi hitam, lambang pemanggil arwah milik Ki Joko. Brahma mengambilnya, menggenggam erat, dan menatap langit-langit gua. Entah kenapa, ia merasa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia bukan lagi preman pelarian. Ia bukan lagi anak kecil yang terluka. Ia adalah perantara. Pagi keempat, Brahma keluar dari gua. Langkahnya masih goyah, tapi di matanya ada nyala yang baru. Jaket kulitnya kini tergantung di bahu, tasbih hitam melilit pergelangan tangan, dan kalung besi Ki Joko tergenggam erat. Di depan pondok Kyai Basri, beberapa warga berkumpul dengan wajah cemas. Seseorang baru saja mati semalam, Pak Mahmud, guru ngaji tua. Matanya membelalak, mulutnya hitam. Sama seperti korban sebelumnya. Brahma, seru Pak Jatmiko saat melihatnya. Kamu kemana saja? Semalam angin ribut. Pohon jati tumbang. Mayat Pak Mahmud ditemukan di mushola. Brahma tak langsung menjawab. Ia menatap pondok Kyai Basri, lalu menatap langit yang mulai bersih. Angin ribut belum berhenti, katanya datar. Tapi aku sudah siap berdiri di tengahnya. Semua terdiam. Brahma melangkah masuk ke pondok. Di dalam, Kyai Basri membuka mata pelan. Lemah, tapi tersenyum. Seolah tahu, muridnya, kini telah kembali bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan tekad yang tidak bisa dikalahkan. Dan perang sesungguhnya baru akan dimulai. Langit desa Karangjati berwarna kehitaman menjelang malam. Awan menggumpal tak wajar, bergulung seperti kabut asap yang membawa bau hangus. Angin tidak berhembus, seakan alam menahan napasnya. Warga berkumpul di dalam rumah masing-masing, mengunci pintu, merapatkan jendela, dan menyalakan lampu minyak sambil membaca ayat-ayat pelindung. Tapi semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Di pondok Kyai Basri, Brahma duduk bersila di serambi depan. Tubuhnya tegak, tasbih hitam melingkar di tangan kanan, dan di sisi kirinya, sebilah tongkat pendek bersarung kain putih. Ia telah memasang pagar gaib sejak sore, membentuk 4 titik penjuru: batu, daun bidara, garam, dan segenggam tanah kubur yang telah dirukyah. Kyai Basri masih terbaring di dalam pondok. Tubuhnya lemah namun batinnya terus bergetar membaca wirid dalam hati. Santri-santri yang tersisa bersembunyi di belakang kamar, menanti dengan wajah pucat. Brahma tahu ini bukan sekadar malam serangan biasa. Ini adalah malam penentuan. Pukul 9 malam. Tanah bergetar pelan. Lonceng masjid tua yang sudah bertahun-tahun tak digunakan tiba-tiba berdentang sendiri. Suaranya dalam, panjang, seperti tanda peringatan dari dunia yang tak terlihat. Lalu, muncul kabut. Dari arah barat, perlahan-lahan, kabut hitam menjalar menutupi tanah. Bukan kabut biasa. Kabut itu tebal, berminyak, dan membawa suara-suara aneh. Bisikan perempuan menangis, bayi menjerit, dan tawa-tawa gila yang saling bersahutan. Warga yang mendengarnya menjerit dalam rumah, beberapa jatuh pingsan, sebagian lagi muntah darah. Lalu dari balik gelap, mereka muncul. 3 sosok besar melayang di udara. Bertubuh manusia, namun berwajah binatang, 1 bermuka harimau, 1 bertanduk kerbau, dan 1 lagi tanpa wajah, hanya lubang hitam menganga. Mereka adalah ruh-ruh pemangsa, pasukan utama Ki Joko, diciptakan dari darah dan denda manusia yang mati dalam keserakahan. Brahma, suara berat bergema dari langit. Turunkan pagar. Serahkan gurumu. Desa ini bukan urusanmu lagi. Brahma tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menggenggam tasbihnya, dan membuka baju luarnya. Di dadanya, tampak bekas rajah berbentuk bintang 5, ilmu pelindung warisan Kyai Basri.
Aku muridnya. Dan ini urusanku, jawab Brahma. Kalau kau ingin mengambil karang jati, kau harus melangkah lewat tubuhku. Ruh bertanduk kerbau meraung dan meluncur ke arah Brahma dengan kecepatan luar biasa. Brahma membaca ayat kursi keras-keras, dan saat makhluk itu nyaris menyentuhnya, pagar gaib di tanah memercikkan cahaya emas yang membakar makhluk itu hingga menjerit dan menghilang jadi abu. Makhluk harimau dan lubang hitam menyerang serentak dari kiri dan kanan. Brahma melompat ke belakang. Ledakan cahaya menyilaukan membuat makhluk harimau terbelah dua, sedangkan makhluk lubang hitam meronta, lalu menghilang seperti asap yang dihisap kembali ke neraka. Namun pertarungan belum selesai. Ki Joko muncul. Ia tidak lagi berupa bayangan, tapi wujud fisiknya. Seorang lelaki tua berjubah hitam yang tampak membusuk, dengan tangan bersisik dan mata menyala merah darah. Di dadanya menggantung kalung kepala ular, lambang kekuasaan ilmu santet tingkat tinggi. Cukup sudah permainanmu Brahma, katanya dengan suara serak tajam. Kau tidak lebih dari pecundang. Lihat tubuhmu, kau sudah lelah. Doamu mulai memudar. Dan gurumu, sekarat. Brahma terhuyung. Ia memang lelah. Nafasnya berat. Energi batinnya mulai terkikis. Tapi ia tetap berdiri, menopang tubuh dengan tongkat. Ilmu gelapmu membusuk Joko. Kau hanya menang karena ketakutan orang lain. Tapi malam ini, aku tak takut lagi. Ki Joko menghentakkan tongkatnya ke tanah. Tanah bergetar hebat. Dari bawah pondok, muncul retakan besar yang menganga seperti mulut raksasa. Api menyembur dari bawah. Suara-suara jeritan memenuhi udara. Brahma jatuh terduduk, lututnya goyah. Di balik pintu, Kyai Basri berusaha bangkit. Tangannya gemetar, namun ia membaca dengan suara parau. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Suara itu menggema keluar. Brahma mendengar. Tiba-tiba, kekuatan baru menyusup ke dadanya. Doa sang guru mengalir seperti air yang menyentuh tanah kering. Brahma menggenggam tongkatnya erat. Dari mulutnya, mengalir satu doa yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Langit bergetar. Dari langit turun cahaya putih membelah kabut. Dan dalam cahaya itu, muncul bayangan Kyai Basri muda, bersujud dan berdoa. Itu bukan penampakan. Itu adalah kekuatan warisan yang selama ini tertanam dalam diri Brahma, terhubung langsung ke gurunya. Cahaya itu menghantam tubuh Ki Joko langsung di dadanya. Ki Joko menjerit. Tubuhnya mulai membakar. Jubahnya terbakar menjadi abu. Kalung ular itu mencair. Ia mencoba kabur, tapi pagar gaib di 4 penjuru telah terkunci. Kalian pikir, ini akhir? Jeritnya. Aku bukan satu-satunya. Masih ada warisanku. Aku akan kembali. Dan dalam jeritan itu, tubuhnya hancur, lenyap, hilang ditelan api putih yang muncul dari tanah dan langit bersamaan. Ketika semuanya selesai, kabut menghilang. Langit mulai terang. Bintang-bintang kembali terlihat. Brahma jatuh terduduk, napasnya tersengal. Tapi senyumnya tipis. Ia memandang pondok yang masih berdiri. Pagar gaibnya tidak roboh. Doa gurunya tidak padam. Di dalam pondok, Kyai Basri menutup matanya dengan damai. Air mata Brahma jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, ia berhasil menjaga warisan itu. Dan desa Karangjati, untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, kembali sunyi. Tapi bukan sunyi karena teror. Sunyi karena tenang. Sang surya pagi mulai menyejukkan udara desa Karangjati, membangunkan kehidupan yang sempat tertahan dalam ketakutan. Hamparan sawah hijau berkilau, burung-burung kembali berkicau, namun di udara masih tersisa aroma syahdu dan getir, jejak pertempuran gaib yang baru saja usai. Di serambi ponpes kecil milik Kyai Basri, Brahma berdiri menatap wajah gurunya. Di matanya terpancar kebahagiaan, tapi nadanya tenang dan penuh pertimbangan.
Kiai, suara Brahma lembut. Kini desa aman dari kutukan Ki Joko. Namun, aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini akhir perjuangan, atau justru awal sebuah jalan baru? Kiai Basri mengangguk perlahan. Keriput di wajahnya terlihat lebih dalam, menandai kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ini bukan akhir, nak. Dunia tidak pernah sepi dari gelap. Ilmu hitam bisa muncul lagi, dari hati manusia yang haus kuasa atau dendam. Tugasmu baru saja dimulai. Brahma menunduk, meraih tongkat pendek yang masih terasa hangat di tangan kanannya. Aku pernah takut pada bayanganku sendiri. Ia pamit lirih. Dulu kulari, mencari kebebasan di jalan puing. Hari ini, aku tahu, kebebasan sejati bukan menghindar, tapi menghadapi. Seperti kau ajarkan, melawan gaib bukan sekadar ilmu, tapi kebersihan hati. Kiai Basri tersenyum tipis. Anak nakal yang dulu kutemui di masjid kini, menjadi lelaki yang menolak menyerah. Padahal dulu orang bilang, sampah masyarakat. Tapi kau tunjukkan, siapapun bisa berubah. Di belakang mereka, santri-santri muda keluar, menyambut sinar pagi. Wajah mereka bercampur haru dan kagum saat melihat lelaki gondrong itu. Jaket kulitnya tergantung di pagar, rambut yang tergerai dilepaskan keanggunannya, dan tubuhnya kini tegap, tanda seorang murid yang siap menanggung amanah. Pak Jatmiko dan beberapa pemuka desa datang menghampiri. Wajah mereka tampak ragu-ragu. Namun ketika mata mereka bertemu Brahma, ada rasa hormat yang tak biasa. Brahma, ucap kepala dusun perlahan. Kami bersyukur. Desa ini berhutang besar padamu. Brahma mengangguk sopan. Aku hanya jalankan panggilan hati, jawabnya singkat. Tapi aku tak mau jadi pahlawan. Aku mau jadi penjaga, orang yang hadir saat dibutuhkan, bukan ketika pujian melayang. Seorang ibu-ibu tua maju, membawa sepiring nasi lengkap lauk sederhana. Brahma, makan dulu. Tubuhmu perlu tenaga. Ponimu menangis 7 malam, menahan beban. Biarlah kami berbakti pada penolong desa. Brahma tersenyum hangat, lalu mengambil sepiring nasi. Terima kasih, Bu. Ia menyantap perlahan, menggenggam rasa syukur yang tak terucap. Di setiap suapan, ia merasakan kehadiran doa-doa yang dipanjatkan untuknya. Beberapa hari kemudian, Pondok Kiai Basri ramai kembali. Santri berdatangan dari desa-desa sekitar untuk belajar ilmu laduni, pagar gaib, dan doa perlindungan. Mereka ingin memahami kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dan di antara mereka, Brahma, mantan preman, duduk di baris paling depan, mencatat setiap petuah gurunya. Suatu sore, saat senja mulai merona, Brahma berjalan mengitari pagar pondok. Ia meraba pintu bambu yang baru diperbaiki, melihat rajah-rajah di sudut-sudut tembok, dan menyentuh gapura kecil bertuliskan, pagar gaib terakhir. Ia menutup mata, menghirup angin desa, dan merasakan kelembutan cinta pada tanah kelahirannya. Dalam hati, ia berjanji, aku akan terus menjaga Karangjati. Bukan dengan pukulan celurit atau ancaman, tapi dengan amalan, keikhlasan, dan kesadaran. Pintaku, semoga ilmu ini bisa menular, bukan hanya ke santri, tapi juga ke setiap hati yang haus kedamaian. Keesokan harinya, Brahma pergi ke tepi hutan larangan, tempat pertama terjadinya ujian. Ia menanam pohon bidara, menandai titik penanaman dengan doa panjang. Warga ikut membantu. Lambat laun, area itu berubah menjadi taman kecil yang teduh, alih-alih kuburan gaib. Brahma menamai tempat itu, Taman Doa, simbol harapan baru. Malamnya, ia duduk di serambi, menatap langit. Ribuan bintang bersinar, seolah memberi restu. Tiada bayangan gelap di hatinya lagi. Meski tantangan tak akan pernah habis, ia yakin, bersama komunitas yang berdoa, kesucian batin akan tumbuh. Beberapa bulan berselang,
Kyai Basri wafat dengan tenang. Para santri mengusung jenazahnya, dengan Brahma berjalan di samping, meneteskan air mata. Di atas makam sederhana, Brahma memimpin tahlil dan doa, suara lirihnya mengalun merdu, menyatukan hati hadir di pemakaman. Setelah pemakaman, Brahma berdiri di depan para santri dan warga. Guru sepuh kita telah kembali kepada Allah, ucapnya penuh keheningan. Ilmunya adalah amanah. Mari kita jaga bersama, demi kedamaian Karangjati dan sekitarnya. Warga menangis haru. Mereka tak lagi menilai Brahma dari masa lalunya. Ia kini menjadi simbol penebusan dan harapan. Tahun demi tahun berlalu. Pondok makin berkembang. Brahma menjadi kiai muda, mengenakan sorban putih, berkhotbah dengan lembut, dan membimbing santri serta warga. Rambut gondrongnya kini dipotong rapi, jaket kulitnya diganti dengan gamis, namun bekas luka di lehernya menjadi pengingat. Setiap orang punya masa lalu, tapi masa lalu tidak menentu masa depan. Di senja usianya, Brahma duduk di serambi pondok, melihat anak-anak bermain di taman doa. Di pundaknya tergeletak tongkat kayu peninggalan Kyai Basri, sekarang dipakai sebagai simbol keberanian dan kesucian. Ia menutup mata, mengingat perjalanan panjang, teror santet, tirakat di gua, pertempuran gaib, hingga penetapan jejak sebagai penjaga. Hatinya penuh syukur. Jalan hidupnya telah berubah total, dari preman sampah masyarakat menjadi pelindung spiritual desa. Dengan senyum lembut, ia berbisik pada angin senja. Terima kasih Kyai, untuk cahaya yang kau wariskan. Aku akan terus menjaga pagar gaib ini, dalam lisan, sanubari, dan perbuatan. Desa Karangjati pun terus bertasbih. Bukan hanya dengan wirid di masjid, tapi juga dengan kasih sayang, toleransi, dan kebersamaan, pagar gaib terkuat yang tak pernah dapat dirobohkan oleh ilmu hitam manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.